Namaku Zara Jasmine, biasa dipanggil Jasmine samaran. Aku seorang wanita berhijab dan memiliki wajah yang cantik. Saat ini aku sudah menikah dengan pria yang aku harapkan menjadi suamiku saat dulu, yaitu Mas Arya Wiratama samaran. Mas Arya adalah kekasih sekaligus cinta pada pandangan pertamaku. Suamiku Mas Arya adalah seorang pilot. Sedangkan aku sendiri ialah sebagai pramugari. Dari sinilah kami berdua saling mengenal satu sama lain hingga akhirnya kami berdua memutuskan untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih serius. Setelah kami menikah dan memiliki seorang putri yang cantik, bernama Dayan Indah Wiratama samaran yang saat ini berusia 1 tahun, aku pun akhirnya memutuskan untuk berhenti sebagai pramugari. Terlebih lagi saat ini aku juga memiliki butik yang harus aku kelola dan aku juga tidak ingin melewatkan masa-masa kecil anakku yang jelas membutuhkan kasih sayang seorang ibu. Saat ini aku tinggal di sebuah perumahan elit di pusat kota. Rumah kami cukup besar dengan 2 lantai, akan tetapi meskipun rumahku ini cukup besar, ketika malam hari, aku sering merasa takut sendiri. Mungkin karena hanya aku dan anakku saja yang ada di rumah ini, sedangkan untuk Mas Arya sangat jarang berada di rumah karena pekerjaannya. Sebenarnya aku memiliki pembantu rumah tangga. Namanya Mbok Tini, namun Mbok Tini akan pulang kembali ke rumahnya ketika sore hari. Karena Mbok Tini juga memiliki keluarga yang harus dia urus, pekerjaan Mbok Tini hanyalah bersih-bersih dan mencuci. Adapun Pak Anton pekerjaannya sebagai tukang kebun dan juga sebagai supir. Pak Anton sendiri tinggal di belakang rumah ini. Pak Anton saat ini sudah berumur 53 tahun. Pak Anton adalah seorang duda tanpa anak, kata suamiku, Mas Arya. Setelah Pak Anton menikah selama 10 tahun, lama, tetap tidak memiliki keturunan, setelah itulah dia memutuskan untuk bercerai. Pak Anton masih termasuk kerabat dari suami, yaitu saudara, sepupu dari ibu mertuaku. Bisa dibilang masih termasuk pamannya Mas Arya sendiri. Dulunya Pak Anton adalah preman pasar. Tapi setelah menikah dia memutuskan untuk berhenti di dunia. Hitam tersebut terlihat dari wajahnya yang sangar dan juga ada beberapa bekas luka dan juga tato di tangannya yang menambah keberingasan saat dulu. Bahkan aku selalu takut jika selalu bersama dengannya, apalagi saat aku berada satu mobil dengan Pak Anton. Pak Anton itu orang pendiam dan gampang marah. Bahkan suami dan mertuaku sendiri pernah mendapatkan amarah dari Pak Anton. Sebenarnya aku pernah meminta pada Mas Arya untuk mengganti Pak Anton, tetapi suamiku menolaknya. Suamiku kasihan padanya, terlebih Pak Anton tidak memiliki tempat tinggal. Mas Arya juga berkata jika Pak Anton selama yang dia tahu tidak pernah sekalipun memarahi seorang wanita. Baik itu tua, muda dan anak-anak, Pak Anton hanya akan keras terhadap sesama pria. Bahkan ibu mertuaku sering menyuruh atau meminta bantuan padanya dan akan langsung dikerjakan oleh beliau. Di sini saya akan menceritakan pengalaman tak terlupakan bersama sopirku, tapi sebelum itu perlu diingat bahwa semua identitas telah saya samarkan untuk menjaga privasi. Suatu hari, di saat aku sudah sampai ke rumah setelah dijemput oleh Pak Anton sekitar pukul 2 siang, hari ini rasanya sungguh sangat melelahkan karena saat aku sedang ada jadwal kontrol butik dan ada pula pekerjaan yang urgent. Di saat itu pula putri kecilku entah mengapa menjadi sangatlah rewel, bahkan sampai membuatku kesulitan untuk menenangkan anakku. Bahkan aku sudah mencoba memberikannya ASI, tapi semua itu tidak berarti, bahkan sampai membuatku menjadi pusing sendiri, sebab sebelumnya putri kecilku tidak pernah sampai seperti ini. Berbagai cara aku lakukan, tapi semua itu sama sekali tidak membuahkan hasil. Hingga akhirnya aku memutuskan untuk kembali ke rumah dan membawa berkas yang harus aku kerjakan. Untungnya setelah sampai di rumah, putraku kembali anteng seperti semula, hingga aku bisa mengerjakan pekerjaanku. Setelah menekuni kerjaanku 1 jam lamanya akhirnya selesai juga.
Karena aku merasa sangat letih hari ini, aku memutuskan untuk merebahkan diri di atas kasur beberapa saat. Namun, tanpa terasa aku sudah tertidur cukup lama, aku terbangun saat mendengar suara tangisan bayiku. Untungnya tak butuh waktu lama. Akhirnya putriku kembali tertidur karena merasa putriku sudah tertidur lagi. Aku lalu memutuskan untuk mengangkat jemuran yang ada di belakang rumah. Setelah selesai memindahkan pakai, aku lalu bergegas menuju dapur untuk memasak makanan untukku. Ya memang, meskipun aku memiliki seorang pembantu, tapi soal masakan, aku selalu memasaknya sendiri. Terlebih lagi, aku tidak ingin merepotkan Embok Tini, apalagi suamiku Mas Arya sendiri selalu memuji masakanku. Kata, Mas Arya sih, masakanku lebih enak daripada masakan Embok Tini sendiri. Mungkin karena aku menggunakan resep cinta, makanya masakanku selalu disukai oleh suamiku sendiri. Bahkan, sampai habis tak tersisa jika di rumah ini ada Mas Arya. Setelah aku selesai memasak, aku lalu melihat putriku yang sedangkan tertidur di dalam kamar sebelum aku akhirnya pergi menuju belakang rumah untuk memanggil Pak Anton untuk makan bersama. Meskipun Pak Anton adalah seorang supir sekaligus satpam, di rumah ini kami selalu memperlakukan dia sebagai keluarga sendiri. Di rumah ini aku dan Mas Arya tidak pernah membedakan status karena menurutku semua sama. Di saat aku hampir sampai di depan pintu kamarnya Pak Anton, alangkah kagetnya aku di saat melihat pemandangan yang sangat indah namun tidak pantas untuk aku kagumi. Terlebih pemandangan ini tidak bisa membuat tubuhku bergerak, aku hanya bisa menjadi patung untuk beberapa saat lamanya. Hingga pemandangan tersebut selesai setelah Pak Anton sampai di tujuan. Sedangkan aku yang merasa serba salah memutuskan untuk kembali ke ruang makan. Di sana pikiranku selalu teringat atas apa yang sudah kulihat tadi. Niat hati ingin berbuat baik, tapi malahan mendapat pertunjukan yang sangat sulit untuk dilupakan. Bahkan saat ini selera makanku sudah hilang sepenuhnya. Yang ada di dalam pikiranku hanyalah sahabatnya Pak Anton. Apalagi saat ini Mas Arya sudah 10 hari lamanya tak kunjung pulang untuk singgah ke dalam rumah kamarku ini. Ditambah lagi tadi aku sampai melihat penampakan yang sangat mendebarkan. Selain itu, sahabatnya Pak Anton jauh lebih berisi dan juga tinggi dari apa yang biasanya Mas Arya berikan padaku. Di saat pikiranku sedang kacau balau, tanpa aku sadari Pak Anton sudah berada di sampingku. "Apa Non Jasmine baik-baik saja?" tanya Pak Anton sambil menepuk pundakku. "Hantu kon," ucapku berteriak karena kaget. Hingga tanpa sadar aku berkata seperti itu, "Pak Anton?" Pak Anton ngagetin saya aja. "Bapak pengen saya mati berdiri?" ucapku sambil mengelus dada. "Maaf Non, tadi saya sudah panggil Non terus, tapi tidak direspon sama sekali. Makanya saya nepuk pundak Non tutur Pak Anton. Kalau Non Jasmine ada masalah atau butuh bantuan, bisa beritahu saya. Saya pasti membantu sebisa mungkin," ujar Pak Anton. "Sudah tidak usah dibahas. Ayo kita makan Pak." "Perutku sudah berbunyi dari tadi," kataku sambil duduk di tempat dudukku untuk mengalihkan pembicaraan dan mencoba sebisa mungkin menjauhkan pikiranku yang terus-menerus mengingat pemandangan nan indah tadi. "Baiklah Non, tapi jika ada masalah dengan suamimu bisa beritahu saya. Nanti biar saya yang akan berbicara pada Arya," ujar Pak Anton. Aku hanya diam tanpa menjawab ucapan darinya. Seperti biasanya, Pak Anton selalu duduk di kursi makan yang berada di sampingku. Ingin rasanya aku meminta beliau untuk pindah, akan tetapi itu tidaklah mungkin aku ucapkan. Di saat makan berlangsung, tidak ada perbincangan di antara kami berdua, hanya ada suara denting sendok di meja makan. Entah kenapa mataku sering kali melirik ke arah sahabatnya, Pak Anton yang kulihat tadi. Entah mengapa, ada rasa penasaran dalam diriku yang sulit untuk dicegah.
Bahkan dalam bayanganku makanan yang ada di dalam mulutku itu aku sedang memakan habis keindahan tadi. Hingga tanpa aku sadari, makanan yang ada di piringku sudah habis tak tersisa. Beberapa saat setelah selesai makan, aku segera membenahi bekas piring kotor yang dipakai tadi dan membawanya ke wastafel. Tak lupa pula aku mencuci piring dan perlengkapan masak. Tadi hingga bersih semuanya, di sela-sela kesibukanku mencuci piring, entah mengapa aku tiba-tiba menawarkan kopi pada Pak Anton. Pak Anton mau minum kopi? Biar saya buatkan. Tanyaku pada Pak Anton tanpa menoleh ke arah duduknya. Sebenarnya aku tidak pernah menawarkan untuk membuatkan kopi padanya, sebenarnya. Dan ini pertama kalinya aku memberikan tawaran padanya. Tidak usah non, terima kasih ucap Pak Anton yang dapat membuat hatiku merasa adem, bahkan terdengar sangat sopan hingga menyentuh hati yang paling dalam. Saat aku hanyut dalam ucapannya tadi, tiba-tiba aku merasakan sepasang tangan telah melingkar di pinggangku yang ramping yang membuatku mematung saat itu juga. Saya sedang tidak butuh minum kopi non, tetapi kalau boleh, saya mau minta SVSV dari non Jasmine, sebab saya sedang butuh suplemen untuk mengatasi penyakit saya ini, ucap Pak Anton di samping telingaku. Meskipun Pak Anton berbicara dengan setengah berbisik, akan tetapi aku dapat mendengar jelas ucapannya tadi. Maksudnya Pak Anton? Tanyaku pura-pura tidak mengerti. Tidak usah berlagak polos Cabagus, saya tadi tahu betul nak. Jasmine sangat lama di depan kamarku. Bukankah non juga menginginkannya? Tanya Pak Anton masih dengan posisi semula. Anehnya aku hanya diam tanpa berniat menepis tangannya dari pinggangku sedari tadi. Maaf Pak, saya tidak bisa. Ucapku dengan suara tertahan, sedangkan aku mundur langkah hingga kini bokonku menyentuh benda keras. Meskipun hanya samar-samar, tapi aku sangat yakin jika sahabatnya Pak Anton tadi sudah siap siaga. Apakah mungkin aku akan mampu mengalahkannya hingga sahabat dari Pak Anton tidak mampu lagi untuk berdiri. Di sisi lain, aku juga takut jika sampai aku kalah telak olehnya. Tanpa aku sadari, kini aku sudah dibawa oleh Pak Anton ke ruang tamu rumahku. Di sana Pak Anton terlebih dahulu menyalakan TV. Barulah dia duduk di sofa di sampingku. Tanpa dikomando pun, Pak Anton sudah langsung memulai aktivitas yang ingin dikerjakannya. Tangannya yang besar dan kasar sangatlah pandai mencari kesibukannya sendiri. Kini Pak Anton sudah bisa melihat dengan jelas pemandangan indah yang mungkin belum pernah dia lihat sebelumnya. Bahkan ladang bungaku ini biasanya hanya Mas Arya suamiku yang tahu. Akan tetapi kali ini aku harus memberikan izin kepada Pak Anton untuk dirawat olehnya, non Jasmine, untuk saat ini. Biarlah saya yang merawat ladang bunga Jasmine ini dengan baik. Saya berjanji kepada non akan menjaga dan merawatnya dengan sepenuh hati saya. Kecap Pak Anton meminta izinku. Baiklah Pak Anton, saya serahkan semuanya kepada Anda. Ucapku memberikan izin. Cukup lama Pak Anton bekerja di depan pintu masuk ladang kebun bungaku. Setelah Pak Anton merasa sudah cukup, barulah Pak Anton mulai mengerjakan bagian dalamnya, secara perlahan tapi pasti. Awalnya aku ingin protes atas pekerjaannya. Namun saat aku melihat hasilnya, aku benar-benar dibuat takjub oleh hasil usaha yang dilakukan oleh Pak Anton. Tak butuh waktu 15 menit. Kini aku sudah sampai di atas puncak gunung. Sedangkan Pak Anton sendiri baru akan menuju tempat ini, tapi sebelum sahabat Pak Anton berjalan, dia terlebih dahulu menelponku dan akan memulai perjalanannya. Pak Anton juga berpesan, mungkin perjalanannya akan memakan waktu lama. Selain Pak Anton sudah lama tidak pernah naik gunung, dia juga takut akan merusak tanaman yang ada di sepanjang jalan. Ditambah lagi dengan bawaan besar di kepalanya mungkin akan sedikit kesulitan. Sedangkan badannya yang gemuk, berisi ditambah tubuhnya yang jangkung, bisa dipastikan akan membuatnya semakin sulit.
Iya Pak Anton, pelan-pelan aja Pak jalannya. Saya juga tidak mau ladang bunga jasmin kesayanganku ini sampai rusak, apalagi sampai lecet. Saya akan meminta ganti rugi dari Anda. Jawabku dengan tegas. Secara perlahan tapi pasti, Pak Anton dan sahabatnya mulai berjalan dengan sangat hati-hati, terlihat jelas jika saat ini dia benar-benar kesulitan, apalagi jalannya yang sempit bisa memperlambat Pak Anton. Di sisi lain, aku saat ini sangat merasa senang, apalagi saat ini, untuk pertama kalinya aku bisa melihat dan merasakan pemandangan yang begitu mendebarkan, bahkan sampai membuatku mendengus tertahan. Sedangkan sahabat Pak Anton belum masuk seluruhnya, tapi itu sudah mencapai inti di dalam rumah kecilku. Tanpa istirahat, sahabatnya terus menyusuri sepanjang koridor di dalam ruang lingkup rumahku. Meski saat ini rumah kecil sudah basah kuyup, tetapi Pak Anton dan sahabatnya tetap berusaha melakukan yang terbaik mereka bisa. Bahkan sahabatnya sangat berusaha keras, seperti orang yang tergila-gila akan pujian. Bahkan dengan bangganya sahabatnya Pak Anton itu unjuk diri di hadapan. Memang aku sangatlah mengakui jika Pak Anton dan sahabatnya kuat dan gesit. Bahkan Pak Anton tidak memberikan aku waktu untuk beristirahat walau hanya sejenak saja. Dia dan sahabatnya terus bekerja tanpa henti hingga lebih 1 jam lamanya. Saat Pak Anton dan sahabatnya akan menyelesaikan pekerjaannya, tak lupa dia juga mengingatkan jika dia dan sahabatnya akan segera menyelesaikan tugas. Di saat yang sama pula aku pun akan tiba untuk yang keempat kalinya. Mendengar perkataanku, Pak Anton memintaku untuk sama sampai di puncak tersebut. Awalnya aku lebih dulu sampai di sana, barulah disusul oleh Pak Anton dengan tubuh yang gemetar akibat kelelahan. Mungkin karena beban yang dia pikul sendirian selama ini, bagiku rasanya sungguh menyakitkan. Apalagi ini pertamanya, sedangkan untuk Pak Anton terlihat lebih tenang setelah dia sampai di sini. Bahkan sampai sahabatnya masih berasa di sana, sedangkan kesuanya sudah mulai tertidur. Melihat Pak Anton sudah menutup mata, aku pun ikut menyusulnya ke alam mimpi.